anak kelas 9. Ya baiklah, di sini Miss Jaya mau menerangkan lagi tentang stating the rules. Kemarin sudah saya beri materi ini, cuma saat kalian melaksanakan latihan yang di Google Form itu masih banyak yang keliru. Jadi Miss Jaya ingin menerangkan lagi ya. Baiklah, stating the rules adalah menyatakan aturan. Ini nanti materinya ada di bab 2 untuk bahasa Inggris kalian di sekolah ya. Biasanya stating the rules menggunakan model kalau dalam bahasa Inggris adalah must. Must itu artinya harus. Sifatnya harus dan wajib dilakukan. Must itu jadi ada dua rumus ya anak-anak. Bila diikuti dengan kata kerja, untuk yang positif di sini bisa kalian lihat ya. S plus must plus kata kerja. Belakangnya itu ada verb one ya di situ. Kata kerjanya itu bentuk satu dan dia diikuti bisa dengan objek maupun keterangan waktu ya, atau keterangan tempat bisa. Untuk negatif di situ ada S plus must not plus kata kerja atau verb one sama ya. Bedanya hanya ditambahin not. Kemudian untuk yang tanda tanya ada must plus S plus kata kerja bentuk satu. S di situ maksudnya Miss Dewi adalah subjek. Seperti yang kita tahu anak-anak, subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, they, we, she, he, sama it ya. Di sini saya beri contoh ya, kebetulan nama saya sendiri. Jadi mari kita simak anak-anak. Oke, yang positif ada di situ Miss Dewi must clean her bath every morning. Miss Dewi adalah sebagai subjek. S, must adalah modalnya harus. Clean adalah kata kerja bentuk satu. Ingat ya, karena modal dia harus menggunakan kata kerja bentuk satu. Kemudian diikuti her bath. Her bath itu objeknya ya. Every morning adalah keterangan waktu. Miss Dewi harus membersihkan kasurnya setiap pagi. Berarti ini aturan yang harus dipatuhi oleh Miss Dewi ya. Dia menggunakan must, dan untuk negatifnya tinggal ditambahin not setelah kata must. Untuk yang tanya, must-nya diletakkan di depan. Kemudian untuk jawabannya jika ya maka dijawab yes she must. She di sini adalah dari Miss Dewi. Miss Dewi itu kata gantinya adalah she karena dia perempuan. Oke anak-anak, kalau no jadi no she must not, ada not-nya. No selalu diikuti not di belakangnya. Lalu bagaimana bila must-nya diikuti dengan kata sifat? Must yang diikuti dengan kata sifat diberi be. Jadi rumusnya kita lihat ya anak-anak. Untuk yang positif ada S plus must plus be plus kata sifat. Ya, bisa juga setelah kata sifat diberi keterangan tempat atau objek apa-apa. Terus kata sifat dalam bahasa Inggris itu apa sih? Contohnya seperti sleepy, ngantuk, itu kata sifat ya. Fast, cepat. Terus quiet, diam ya. Slow, lambat, itu termasuk kata sifat. Negatifnya rumusnya adalah S plus must not plus be plus kata sifat. Kemudian tanya adalah must plus S plus B plus kata sifat. Kita langsung masuk ke contoh ya anak-anak. Di situ contohnya Miss Dewi ada yang positif, kita baca ya. You must be quiet here. There is examination. You di situ sebagai subjek. Must harus. B itu tadi ya, karena kata sifat harus diikuti B juga, jadi must be. Quiet itu termasuk kata sifat. Here adalah keterangan ya, keterangan tempat. Kamu harus diam di sini. There is examination, ada ujian. Lalu bagaimana dengan negatif? Negatif tinggal ditambahi not, must not be. Quiet here, there is examination ya. Lanjut. Jadi untuk must ini, untuk yang tanda tanyanya sangat jarang digunakan anak-anak, apalagi untuk
percakapan, mas yang tanda tanya ini sangat jarang digunakan. Biasanya yang sering digunakan nanti ada ya di bawah, akan Miss Dewi terangkan lagi. Kita masuk ke giving suggestion ya. Giving suggestion yaitu memberikan saran atau usul. Biasanya kita menggunakan should. Should artinya sendiri adalah sebaiknya. Should ini boleh loh tidak dilakukan ya. Jadi saran yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Maka dari itu sifatnya lemah dari mas. Tergantung apa? Tergantung yang diberi pendapat. Mau nggak? Gitu. Mau nggak dia melakukan? Nah, rumusnya sendiri untuk should bila diikuti dengan kata kerja dia positif as plus should plus kata kerja verb atau verb one kemudian diikuti objek atau keterangan ya. Kalau negatifnya as should not plus kata kerja verb one bila bisa diikuti dengan keterangan bisa. Kemudian yang negatifnya should plus as plus kata kerja verb one ya. Sama ini dengan mas aturannya. Dia menggunakan kata kerja basic, kata kerja bentuk satu ya. Karena mereka berdua ini antara mas dan should ini sama-sama model kalau dalam bahasa Inggris. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya ya. Yang should diikuti kata kerja contohnya yang positif. Di sini anak-anak ada he should come home earlier. Dia sebaiknya datang ke rumah lebih awal. He subjek ya. Should rumusnya tadi. Come adalah kata kerja bentuk satu. Home-nya adalah keterangan waktu. Earlier keterangan. Home itu keterangan tempat dan earlier itu keterangan waktu ya. Kemudian untuk should yang diikuti dengan kata sifat positif rumusnya as plus should plus be plus kata sifatnya sama dengan mas tadi ya, dia diikuti dengan be. Contohnya adalah you should be fast, I'm bored here. Kamu sebaiknya cepat, aku bosan di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi diikuti kata sifat itu harus ada be-nya. Selain should juga bisa menggunakan have atau has to ya. Have to atau has to dia itu mempunyai arti harus tetapi lebih lemah dari must. Kalau must itu sifatnya sangat memaksa dan wajib dilakukan ya. Nah ini tadi yang Miss Dewi maksud ya. Untuk tanda tanyanya biasanya orang-orang dalam percakapan itu menggunakan have atau has to, jadi bukan pakai must. Namun perbedaannya have atau has to untuk masa lampau itu berubah dia menjadi had to. Coba kita perhatikan sama-sama untuk masa sekarang ya. Bila ada subjek are you Dewi, maka kita menggunakan have to. Ingat ya anak-anak, kalau have to ini sama has to ada perbedaan di subjeknya ya. Subjeknya yang kita lihat. Dan juga nanti ada yang don't sama doesn't. Cuma kita perhatikan dulu yang have to. Positifnya yaitu subjeknya are you Dewi plus have to plus verb one ya. Nanti setelah verb one itu bisa diikuti objek, keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Negatifnya are you Dewi plus don't plus have to plus verb one ya. Untuk yang tanda tanya do plus subjeknya you Dewi plus have to plus verb one. Miss Dewi di situ sengaja tidak memasukkan subjek I karena kalau kalimat pertanyaan masa iya dia tanya dirinya sendiri ya, begitu. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke contoh ya untuk have to. Yang have to di situ positifnya you have to see BTS concert ya. You itu subjeknya, have to itu rumusnya tadi, see itu verb one ya, kata kerja bentuk satu, BTS di situ adalah objeknya, concert ya, BTS concert itu objeknya. Terus untuk negatifnya dia menggunakan you don't have to see BTS concert. You subjeknya,
don't have to itu sudah termasuk rumus. C-nya itu verb 1 ya. BTS concert adalah objek. Kemudian masih dalam masa sekarang ya, present ya. Bagaimana bila subjeknya she, he, it? Bila subjeknya she, he, it, maka kita menggunakan has to ya. Ya, rumusnya untuk has to, kalau has to diikuti dengan kata kerja, yaitu positifnya adalah she, he, it plus has to plus verb 1. Kemudian bisa diikuti objek atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Untuk yang negatifnya she, he, it plus doesn't plus have to plus verb 1 bisa diikuti objek setelahnya, kemudian atau keterangan waktu dan keterangan tempat. Untuk tanda tanyanya does, kemudian plus she, he, it plus have to plus verb 1. Anak-anak minta tolong ya diperhatikan untuk yang rumus negatif sama tanya, karena dia doesn't have to bukan doesn't has to, itu anak-anak sering salah untuk yang negatif. Untuk yang tanya, does itu sama have to bukan has to juga. Oke, kita masuk ke contoh ya anak-anak. Untuk contohnya yang positif ada Lintang has to come in my party. Lintang harus datang ke pestaku ya. Lintang adalah subjek, has to-nya itu tadi rumusnya come verb 1 in my party itu adalah keterangan tempat. Kemudian untuk negatifnya Lintang doesn't have to come in my party. Coba di situ ada Lintang doesn't have to come in my party, doesn't have to. Itu perlu kalian ingat. Untuk yang tanda tanyanya does Lintang have to come in my party? Dasnya di depan, kemudian Lintang subjeknya have to, kemudian come diikuti kata kerja bentuk satunya adalah come in my party adalah keterangan tempat. Untuk jawabannya bila ya berarti yes she does, kalau no she doesn't ya. Untuk keharusan masa lampau bisa menggunakan had to. Had to itu adalah bentuk lampau dari have atau has to ya. Kalau must dia tetap must, tetapi kalau have atau has to dia berubah untuk di masa lampau menjadi had to. Sedangkan had to ini subjeknya boleh, Ayu, Dewi, si, he, it ya. Jadi menggunakan had to semua. Untuk yang positif kita lihat anak-anak rumusnya di situ ada as plus had to plus verb 1 plus objek bisa atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Untuk negatifnya coba diperhatikan itu ya. Ada as plus did not have to plus verb 1. Untuk yang tanyanya did plus as plus have to plus verb 1 ya. Jadi dia menggunakan did. Anak-anak ya, did itu lampau. Jadi untuk yang negatifnya did not have to. Contoh, kita masuk ke contohnya. Untuk yang positif, you had to see the doctor. Kamu harus ke dokter ya. Ini maksudnya lampau ya, saran untuk masa lampau gitu. Kemudian untuk yang negatifnya, you didn't have to see the doctor. Dia menggunakan didn't have to ya anak-anak. Untuk yang negatifnya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang tanda tanya ya. Contohnya adalah did you have to see the doctor? Nah, pakai did you have, did terus subjek terus have to, C-nya adalah kata kerja bentuk satu ya. Bila jawabannya ya berarti yes I did, kalau tidak ya no I did not. Baik anak-anak, itu penjelasan dari Miss Dewi. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan japri saja via WhatsApp. Oke anak-anak? Baik, lanjut. Nanti saya beri latihan soal. Oke? Terima kasih.